Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, singkat saja, jadi dalam pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sesuatu yang masih berkaitan dengan pertemuan kita minggu kemarin yang sudah saya sampaikan atau kami sampaikan lewat Google Classroom. Materi singkat itu semoga bisa kalian pahami ya. Ini memang agak kurang rasanya kalau tidak saya jelaskan langsung hanya lewat Google Classroom. Jadi dalam kali ini saya ingin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu meyakinkan manusia tentang hari kiamat. Kenapa seperti itu? Ya karena manusia itu masih banyak yang tidak percaya akan datangnya hari kiamat itu. Nah, kemudian melalui surat Al-Qari'ah. Kenapa Al-Qari'ah ya? Karena Al-Qari'ah itu sangat familiar dengan kita semua ya. Saya yakin kalian semua juga sudah hafal. Masih banyak ayat yang lain sebenarnya yang di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang hari kiamat. Cuman pada hari ini dan juga kalian kalau sudah menerima buku ya, buku Al-Islam khususnya akidah akhlak itu nanti akan ada surat Al-Qur'an dibahas di situ. Makanya saya juga ingin mengulas di sini ya. Nah, dalam Quran surat Al-Qur'an itu kita bisa melihat begitu seriusnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang hari kiamat, datangnya hari kiamat. Ya, terbukti dengan apa? Coba kita perhatikan lagi ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. 3 ayat yang pertama saja coba kita bayangkan. Ayat yang pertama Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat. Kemudian ayat yang kedua mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Dan ayat yang ketiga wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu hari kiamat itu? Allah Subhanahu Wa Taala sampai menyampaikan pertanyaan ini 3 kali. Ini bukti bahwa sebenarnya para ulama juga sepakat bahwa yang seperti ini sangat besar atau ngerinya suatu perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam hal ini yaitu hari kiamat. Ini berarti Allah Subhanahu Wa Taala memang ingin menjelaskan pada manusia bahwa ini akan terjadi dan sangat ngeri. Kemudian kita coba masuk ke ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Coba yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, apa artinya coba? Yaitu pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran. Aneh-aneh tahu kan kalian? Aneh-aneh itu adalah semacam hewan yang terbang. Itu kalau kita sebut biasanya namanya laron ya. Tahu laron kan? Laron itu hewan yang sangat rapuh. Coba hewan itu punya sayap biasanya yang kita lihat 4 ya. Laron itu hampir tidak mampu dia terbang sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi dia itu bertebaran sesuai dengan angin ya, jadi sayapnya pun walaupun 4 itu mereka kesulitan untuk mengarahkan tubuhnya sendiri mau kemana, karena ketika ada angin berembus dia akan ikut ke sana, dia angin berembus kemana dia akan ikut ke sana. Itulah laron, sangat rapuh. Dan sekali rapuhnya laron itu sangat mudah patah sayapnya. Kita bisa lihat laron itu kalau sudah terjatuh atau terbentur itu sayapnya patah. Itu adalah bukti bahwa manusia pada saat nanti hari kiamat itu sangat rapuh. Seperti laron yang berterbangan, kemanapun angin berembus, kemana ada arus dia akan terlempar ke sana, sehingga ketika nabrak apa, membentur apa itu ya patah gitu, hancur lebur, sama sekali tidak ada daya. Nah, itulah gambaran pada ayat keempat. Ayat kelima, wa takunul jibalu kal ainil manfus. Kalau ada yang bisa membayangkan, ini luar biasa ya. Jadi dalam ayat ini itu Allah berusaha menjelaskan bahwa gunung-gunung itu nanti bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Apakah sesuatu itu bisa kita bayangkan? Apakah sesuatu itu bisa ada dalam pikiran kita bagaimana realitanya, bagaimana nyatanya nanti ketika gunung yang besar itu berterbangan? Bahkan banyak seniman di dunia ini yang membuat film ya,
yang menggambarkan hari kiamat itu belum bisa mencerna ayat ini. Mereka bisa membuat tsunami, mereka bisa membuat gunung meletus, mereka bisa membuat meteor yang jatuh dari langit kemudian meluluh lantahkan bumi. Tetapi mereka ternyata belum mampu membuat ilustrasi gunung yang berterbangan, gunung yang dihambur-hamburkan. Ini adalah suatu gambaran yang sama sekali berada di luar pikiran kita akan dahsyatnya hari kiamat. Nah, semoga kita kalau memahami Al-Qari'ah ini mencoba sekali-sekali membaca artinya, kemudian kita resapi dalam hati kita. Ternyata memang hidup kita itu di dunia ini pasti akan berakhir. Hidup orang yang bicara ini pasti juga akan berakhir suatu saat nanti. Apalagi hidup orang yang mendengarkan ini, ya pasti akan berakhir. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita itu dengan beriman pada hari kiamat, beriman pada hari akhir, kita bisa mempersiapkan segala macam bekal ya. Karena memang kehidupan kita di hari akhirat itu, kehidupan kita di hari setelah kehidupan di dunia ini itu sangat kita tentukan sekarang, bukan nanti. Bukan nanti ketika kita sudah meninggal kita berusaha lagi di alam berikutnya untuk supaya hidup enak, tidak. Jadi supaya kita bisa hidup enak di kehidupan setelah ini itu ditentukan pada kehidupan kita sekarang, ya. Jadi saya berharap semoga kita semua semakin bermakna hidupnya, semoga kita semua semakin rajin beribadah. Yakinlah bahwa kebahagiaan dalam kehidupan berikutnya itu hakiki, dan kesengsaraan pada kehidupan berikutnya itu juga hakiki, abadi, tak terbatas dan selamanya. Sedangkan kehidupan di sini, di dunia ini itu fana, pasti akan selesai, pasti akan rampung, pasti akan kita tinggalkan. Sebahagia apapun kita hidup di dunia pasti akan kita tinggalkan. Sesengsara apapun kita hidup di dunia pasti juga akan kita tinggalkan, ya. Jadi yang terpenting adalah kita tetap menjaga keseimbangan, hidup di dunia dengan layak, tidak terlalu berlebih-lebihan, tetapi serius, betul-betul serius mengejar kehidupan akhirat, ya. Kenapa? Ya karena kehidupan akhirat itu abadi, teman-teman. Anak-anakku semuanya, ya. Semoga yang kita lakukan setiap hari itu mengandung pahala, karena memang di hari akhir nanti ada tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan itu yang membuat manusia itu nanti ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengadilannya. Sekecil apapun kebaikan kita akan dihitung, dan sekecil apapun keburukan kita itu juga akan menambah beban dosa kita yang akan ditimbang nanti. Nah, jadi saya berharap setelah ini ada perubahan dari akhlak kita. Karena memang ini pelajaran hari kiamat itu tentang akidah, tapi selalu akidah itu kita kaitkan dengan akhlak. Namanya pelajarannya juga akidah akhlak. Ya, jadi setelah mengetahui, mempercayai tentang hari kiamat, kita semakin berhati-hati dalam berbuat, kita semakin berhati-hati dalam bertindak, kita semakin hati-hati dalam berucap. Semoga apapun yang keluar dari diri kita ini adalah suatu kebaikan. Suatu kebaikan yang nanti akan kita tuai. Kita semua insya Allah, ya, karena kita semua ini sesama muslim, insya Allah akan berkumpul di surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Cuma nanti yang membedakan kita itu adalah waktunya. Kapan seorang itu masuk surga atau dia harus masuk neraka dulu. Nah, semoga kita semua bukan orang-orang yang terlalu memiliki jiwa adventure, ya. Adventure itu gimana? Ya masuk neraka dulu sedikit gak apa-apa lah, nanti yang penting masuk surga. No, jangan. Neraka itu berat, kalian gak akan mampu. Biar setan saja, kita nggak akan mampu untuk menghadapi neraka itu walaupun hanya sebentar. Sebentarnya di sini itu di neraka beribu-ribu tahun. Sanggupkah kamu masuk neraka disiksa dengan siksaan paling ringan saja itu selama ratusan tahun atau ribuan tahun? Itu nggak ada yang mampu. Saya yakin kalian semua nggak mampu. Kalau kalian semua ada yang merasa mampu, kalau benar-benar merasa mampu dan ingin mencoba neraka, semoga nggak ada ya di kita ini yang ingin masuk neraka dulu baru masuk surga. Coba di dunia saja kalian sentuhkan ujung jari kalian kepada setrika misalkan. Cukup 2 detik saja. Kalau kalian mampu menahan 2 detik saja, itu berarti kalian baru ujung jari, belum seluruh tubuh, belum
selama 100 tahun misalkan. Ujung jari 2 detik saja kamu nggak mampu. 3 detik, 5 detik kamu nggak akan mampu. Rasanya itu sakit sekali kalau kita kaki kita kena knalpot saja ya, kena knalpot nyos gitu kita langsung refleks untuk menghindar kan. Nah begitu, itu hanya beberapa detik kena knalpot, 1 detik itu kita langsung refleks menghindar. Nah kalau kita harus dibakar di neraka sampai 100 tahun, apa ya mampu? Kalau kalian merasa mampu, latihan. Ya, saya berharap kita semua sudah sepakat aja lah. Ya, kita semuanya harus langsung masuk surga. Dengan cara apa? Jangan sampai dosa-dosa kita itu timbangannya lebih rendah daripada jangan sampai dosa-dosa kita itu timbangannya lebih berat daripada pahala. Jangan sampai. Ya, kita harus tetap mengusahakan pahala-pahala terus mengalir pada diri kita, sehingga ketika kita nanti harus memasuki alam berikutnya, kita sudah yakin bahwa kita bisa masuk surga langsung tanpa mampir dulu ke neraka. Saya berharap begitu. Ya, karena pasti kehidupan ini akan kita tinggalkan. Semoga kita semua senantiasa berbuat baik kepada setiap orang, menghilangkan dendam, memaafkan orang, ya, berkata baik kepada orang-orang yang bahkan memusuhi kita, yang bahkan membenci kita, tidak terlalu memedulikan orang-orang yang menjelek-jelekkan kita, karena itu akan merugikan kita sendiri. Ya, karena pikiran kita itu bisa kita manfaatkan untuk berpikir yang baik-baik, tetapi kalau kita memikirkan yang buruk-buruk itu hanya menghabiskan waktu dan juga energi. Ya, semoga apa yang saya sampaikan tentang hari kiamat, tentang iman kepada hari kiamat ini bisa kalian pahami. Kita bisa teruskan diskusi ini lewat Google Classroom ya, lewat komen, atau nanti bisa video call bersama saya. Nggak usah takut, tenang saja. Selama saya tidak tidur atau tidak sibuk atau apa, insya Allah akan saya jelaskan beberapa materi yang mungkin kalian masih belum paham atau ada hal-hal yang mengganjal. Kalian misalkan punya informasi dari mana, kemudian mau klarifikasi seperti apa pendapat saya, boleh, silahkan. Mungkin itu saja, karena ini sudah durasinya jangan terlalu panjang, karena diantara kita ini ada yang mampu untuk membeli kuota, ada yang tidak. Ya, kita akhiri saja sampai dengan sekian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.